Terima kasih karib saya Pak Dr. Dede Syarif sebagai moderator. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Kali pertama saya ingin menyapa dulu jajaran dekanat. Pak Dekan kebetulan tidak hadir, diwakili Pak Wadek 1, saya lihat Pak Wadek 2 juga hadir di kesempatan ini beserta seluruh jajarannya. Terima kasih. Yang kedua, saya juga ingin mengapresiasi ikhtiar yang luar biasa dari Pak Direktur CASSR, karib saya Pak Asep Muhammad Iqbal selaku Sohibul Bait. Terima kasih atas ikhtiar yang luar biasa ini. Kemudian saya juga ingin menyapa dua, kalau dalam bahasa Sunda itu alok, kira-kira begitulah. Kalau di main volley itu ada toser, nanti kita mudah-mudahan permainannya harmoni, Pak Dr. Sofian Al-Hakim dan Pak Dr. Deni Kamaludin Yusuf. Terima kasih. Juga para hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terima kasih atas kehadirannya. Kepada teman-teman yang kebetulan hadir dan kebetulan bukan dari FISIP atau bukan dari UIN, perlu saya sampaikan bahwa ini adalah seperti yang disampaikan Pak Direktur CASSR tadi, ini adalah acara internal yang rutin kita laksanakan setiap bulan. Jadi memang ini diperuntukkan sebagai ajang diskusi akademik kita di fakultas untuk saling berbagi satu sama lain. Jadi mohon maaf kalau saya keceplos bahasanya, bahasa guyonan saya dengan teman-teman di FISIP atau di Syariah atau di FEBI. Karena kami ini kal jasadil wahid, jadi kadang-kadang ngomongnya juga keceplosan asal bunyi aja gitu, mohon dimaklum ini kalau bahasa sehari-harinya keluar. Bapak Ibu, beberapa hari berselang saya berdiskusi dengan Pak Direktur Pusat Kajian, katanya bulan Oktober ini katanya jatahnya prodi manajemen. Terus kita diskusi apa yang kita diskusikan. Terus keluarlah tema yang agak berat sebetulnya, yaitu COVID-19, ekonomi Indonesia, dan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Nah, kemudian dari judul itu saya coba tarik dari tema itu saya kemudian coba tarik judul gitu. Jadi hari ini, mohon maaf Pak Moderator, yang share slide siapa ya? Atau dari oh ya, oke. Oke, Bapak Ibu, jadi dari tema yang kami diskusikan itu kemudian saya tarik judul supaya tidak terkesan agak luas topik pembahasan kita kali ini, maka saya coba kerucutkan menjadi supaya agak kelihatan benang merahnya. Jadi hari ini kita akan diskusi tentang ekonomi. Jadi saya bukan ahli pandemiologi yang bisa membahas COVID-19, saya juga bukan pakar Omnibus Law yang bisa menjelaskan pasal demi pasal dari Undang-Undang Cipta Kerja itu, tapi saya ingin mencoba menarik benang merah bagaimana keadaan ekonomi Indonesia dari mulai sejak terjadinya pandemi COVID-19 sampai ke keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja. Bapak Ibu, ada slide berikutnya Pak, ada dua pertanyaan yang kira-kira saya rumuskan terkait dengan topik diskusi hari ini. Seperti yang kita sama-sama tahu Bapak Ibu, sudah hampir 1 tahun kita ini memasuki era baru dalam kehidupan kita, yaitu
kita berhadapan dengan keadaan yang sama sekali tidak diduga oleh siapapun, yaitu kita harus berhadapan dengan pandemi virus corona. Ini sudah hampir 1 tahun lamanya sejak ditemukan di Wuhan pada akhir 2019, kemudian Indonesia pada tanggal 2 Maret, kalau tidak salah, Presiden mengkonfirmasi 2 atau 3 kasus positif atau terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia. Kemudian hari ini Indonesia sudah hampir 8 bulan. Ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kemudian dampak ini terhadap perekonomian Indonesia. Terus kemudian yang kedua, dalam situasi di mana kita menghadapi perang, ya perang dalam tanda petik terhadap COVID-19 itu, ada fenomena yang menarik, di mana pikiran kita, tenaga kita, anggaran kita sedang terkuras ke situ, tapi kemudian pemerintah dan DPR begitu gigih untuk tetap kekeh gitu ya, melanjutkan agenda Omnibus Law, dan pada bulan beberapa hari yang lalu sidang paripurna DPR sudah mensahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang hari ini dalam proses kajian di Presiden. Pertanyaannya kira-kira kenapa gitu? Itulah 2 pertanyaan yang ingin coba kita diskusikan pada pagi yang berbahagia ini. Bapak Ibu, seperti diketahui bersama bahwa ini saya punya data sampai hari kemarin, ya. Jadi kita kasus COVID-19 sudah menembus angka 406.000, nyaris 407.000 mungkin kalau hari ini. Oke, saya tidak ingin membahas tentang bagaimana fenomena COVID-19-nya. Yang ingin saya sampaikan adalah kemudian apa dampak dari pandemi COVID-19 ini terhadap keadaan perekonomian. Bapak Ibu, seperti yang kita sama-sama tahu bahwa masih di slide yang tadi masih di slide yang kedua, bahwa pandemi COVID-19 ini telah memaksa pemerintah atau memaksa kita semua untuk melakukan berbagai ikhtiar pencegahan, ya, berbagai ikhtiar pencegahan. Kemudian salah satu yang paling populer dari ikhtiar pencegahan virus ini adalah kita dipaksa untuk melakukan apa yang disebut dengan social distancing. Ada istilah lain yang menyebutnya lockdown, ada juga yang menyebutnya sebagai pembatasan sosial. Ada yang berskala besar, ada yang berskala kecil, ada juga yang berskala mikro. Inilah kebijakan yang terpaksa harus diambil oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Nah, Bapak Ibu, apa kemudian dampak dari kebijakan ini? Bapak Ibu bisa bayangkan orang yang tadinya bisa jalan-jalan, bisa bekerja, bisa main, bisa melakukan kegiatan aktivitas di luar, tiba-tiba saja harus dikurung di dalam rumah, dianjurkan tidak boleh kemana-mana. Yang bekerja harus bekerjanya di rumah, yang sekolah harus sekolahnya di rumah, yang jualan dibatasi atau bahkan malah sebagian ditutup. Apa kemudian yang terjadi, Bapak Ibu? Sejalan dengan kebijakan itu, maka praktis aktivitas ekonomi mengalami perlambatan. Jadi sirkulasi ekonomi mengalami stagnasi, ya, karena ada pembatasan. Padahal kegiatan ekonomi itu kan berjalan, ekonomi itu kan bicara soal distribusi, soal transaksi. Bagaimana mungkin distribusi itu bisa terjadi, transaksi itu bisa terjadi kalau kemudian aktivitas orang dibatasi. Nah,
Bapak Ibu, apa dampak ikutan dari kebijakan ini? Saya ingin menyampaikan beberapa indikator ekonomi, meskipun tentu tidak semua bisa saya sajikan, saya hanya memilih beberapa indikator yang barangkali lebih familiar lah dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya tidak mengcapture beberapa data, misalnya pergerakan indeks harga saham gabungan, pergerakan nilai tukar rupiah, misalnya yang begitu-begitu tidak saya capture. Saya hanya akan coba menyampaikan beberapa data. Yang pertama adalah perkembangan tentang pertumbuhan ekonomi. Bapak Ibu, seperti yang ini saya punya data dari BPS, data yang dipublikasi pada bulan Agustus. Jadi kalau kita lihat COVID-19 ini sudah membuat ekonomi Indonesia terkontraksi sampai angka minus 5,32. Jadi inilah pertumbuhan ekonomi, indikator yang selama ini diyakini sebagai penciri dari kesejahteraan masyarakat. Jadi kesejahteraan yang mestinya tiap tahun itu mengalami peningkatan sesuai dengan target pembangunan ekonomi pemerintah, dalam kenyataannya keadaan yang kita hadapi sekarang telah memaksa kita untuk kesejahteraan kita menurun lah, kira-kira begitu. Daya beli kita terkontraksi ke angka negatif 5,32%. Nah, Bapak Ibu, kalau ini adalah angka Indonesia sampai dengan triwulan 2 tahun 2020. Bapak Ibu, kalau apakah angka ini termasuk tinggi atau rendah? Saya ingin membandingkan sebentar saja dengan beberapa data di negara lain, di negara mitra dagang Indonesia. Misalnya saja Tiongkok itu kuartal 1 2020 itu mengalami pertumbuhan negatif 6,8. Amerika sebagai salah satu negara adidaya atau satu-satunya, sekarang sih tidak satu-satunya, mengalami kontraksi minus 0,9. Singapura 12,6, Korea Selatan minus 2,9, Vietnam masih bertahan, tumbuhnya tidak negatif, kemudian Hong Kong juga minus 9, dan negara-negara Uni Eropa tumbuhnya minus 14. Jadi kalau dibandingkan dengan beberapa negara ini, ya kira-kira kita kontraksi ekonomi kita ya masih di angka moderat lah. Ada yang pertumbuhan ekonominya jauh lebih turunnya jauh lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Selanjutnya, Bapak Ibu, selanjutnya next Pak. Nah, saya ingin menyampaikan apa yang membuat pertumbuhan ekonomi kita mengalami perlambatan. Kalau kita lihat beberapa sektor usaha memang mengalami pertumbuhan yang negatif. Hampir semua sektor usaha. Sektor yang paling terkena dampaknya adalah sektor transportasi dan perdagangan. Minus hampir 31%. Inilah sektor yang terkena dampak paling besar. Jadi karena orang-orang dipaksa untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah, jadi orang pada takut, kalau tidak takut menularkan, takut ketularan gitu, sehingga aktivitas masyarakat relatif terhenti. Dampak yang paling besar adalah ke sektor transportasi dan pergudangan. Pun demikian pada beberapa sektor, Bapak Ibu, kalau kita lihat industri itu minus 6,19, pertanian masih tumbuh positif, kemudian perdagangan minus 7,5,
yang menarik adalah sektor infokom. Ya, jadi dampak dari apa segala serba online itu, sektor infokom malah tumbuh 10,88% atau hampir 11%. Selain sektor transportasi, yang juga kena dampak adalah sektor akomodasi dan makanan minuman. Itu termasuk sektor yang dampak negatifnya juga cukup besar, serta sektor jasa-jasa lainnya. Ada beberapa memang yang masih tumbuh, tapi kemudian secara agregat ekonomi kita mengalami perlambatan. Kemudian saya juga ingin menyampaikan data tentang ekspor kita, ekspor dan impor. Dua indikator ini juga mengalami pertumbuhan negatif. Ekspor kita minus sampai 52%, kemudian import kita juga minus sampai 41%. Ya, jadi perdagangan antar negara juga melesu akibat dari COVID-19 ini. Selanjutnya, selanjutnya adalah data tentang inflasi, Bapak Ibu. Ya, inflasi ini menjadi salah satu indikator perekonomian. Kenapa? Karena dia menjadi penciri kenaikan harga. Jadi inflasi ini sesuatu yang tidak dikehendaki, tapi juga dalam keadaan tertentu ia menjadi indikator membaiknya keadaan perekonomian. Jadi di satu sisi dia menjadi penciri memburuknya perekonomian karena daya beli melemah kalau harga-harga naik, tapi di sisi lain dia juga menjadi penciri membaiknya keadaan perekonomian. Karena dalam teori ekonomi, inflasi itu penyebabnya ada dua. Mungkin ada push cost atau dorongan biaya, atau mungkin juga karena pull demand atau tarikan permintaan. Kalau inflasi itu terjadi karena tarikan permintaan, itu berarti kesejahteraan masyarakat meningkat, daya belinya naik sehingga demand-nya naik, sehingga harga-harga menjadi naik. Nah, Bapak Ibu, pada periode Januari September kita inflasi hampir 1%. Kemudian September 2019 yang year to year-nya ke September 2020 itu kita mengalami inflasi 1,42. Nah, sekarang di bulan September terakhir kemarin kita malah mengalami deflasi. Ya, artinya harga-harga cenderung mengalami penurunan. Apa yang membuat ini terjadi, Bapak Ibu? Kalau kita lihat, kenapa terjadi deflasi? Karena demand, konsumsi masyarakatnya mengalami penurunan. Jadi harga tidak mengalami kenaikan karena memang permintaannya mengalami pelemahan. Kalau kita lihat laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga kita itu mengalami penurunan ke minus 0,51%. Selanjutnya, dari sisi konsumsi pemerintah. Salah aja tadi. Dari sisi konsumsi pemerintah, selain konsumsi rumah tangga yang mengalami penurunan, konsumsi pemerintah juga mengalami kontraksi hampir 7%. Jadi sepertinya anggaran negara sedang banyak digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan kesehatan, sehingga konsumsi pemerintah mengalami penurunan, realisasi belanja barang dan jasa serta belanja pegawai itu mengalami penurunan dibanding dengan triwulan kedua tahun 2019. Konsumsi pemerintah ini terkontraksi hampir 7%. Jadi pertumbuhan ekonomi yang di Indonesia sebagian besar ditopang oleh sektor konsumsi biasanya, karena sektor konsumsi mengalami penurunan, baik konsumsi pemerintah maupun konsumsi masyarakat, maka demand terhadap barang dan jasa juga mengalami penurunan. Inilah yang saya duga sebagai penyebab terjadinya deflasi di negara kita. Nah, Bapak Ibu,
itulah beberapa indikator ekonomi. Selain tentu juga ada beberapa indikator yang tidak saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah soal pengangguran. Ya, Bapak Ibu, pengangguran nanti mungkin akan kita bahas pada saat kita membahas RUU Cipta Kerja. Yang berikutnya adalah nilai tukar. Nilai tukar pernah kita terkontraksi, melemah, tapi kemudian karena direspon begitu cepat oleh otoritas moneter sehingga keadaan ini tidak berlangsung terlalu lama. Yang berikutnya juga adalah hutang luar negeri. Hutang luar negeri kita juga, kalau saya lihat datanya SULNI, statistik hutang luar negeri Indonesia, hari ini kita berada di posisi 413 miliar dolar atau kira-kira setara dengan 6.000 triliun rupiah. Belum termasuk katanya 2021 itu juga kita akan menutup defisit anggaran kita dengan utang luar negeri sebanyak 351 miliar kalau tidak salah. Oke, Bapak Ibu, itulah keadaan ekonomi kita setelah terjadinya pandemi COVID-19. Jadi 8 bulan keadaan 8 bulan ini sudah memaksa kita pada keadaan di mana tingkat kesejahteraan kita mengalami penurunan. Ya, daya beli kita menurun, aktivitas masyarakat dibatasi sehingga secara keseluruhan keadaan ekonomi kita terkontraksi. Bapak Ibu, selanjutnya pertanyaan yang kedua adalah dalam keadaan seperti ini, kenapa pemerintah kok dan DPR kok kekeh lah kira-kira begitu untuk membahas dan mensahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Bapak Ibu, kalau saya ditanya apakah saya setuju atau tidak dengan yang namanya Omnibus Law, tentu saya ingin mengatakan bahwa saya sangat sepakat dengan Omnibus Law itu. Ya, saya ingin cerita sedikit. Kira-kira tahun 2006 lah, kira-kira tahun 2006 pada waktu itu, setelah saya membeli satu perusahaan, saya kemudian berniat untuk mendirikan perusahaan baru. Datanglah saya ke notaris untuk minta diuruskan akta pendirian ke Kementerian Hukum dan HAM pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, karena saya ngirit lah gitu ya, kira-kira ingin efisiensi supaya biaya ke notarisnya tidak terlalu mahal, saya menawarkan diri untuk sebagian perizinan yang bisa diurus oleh saya bilang diurus oleh saya yang di daerah. Kemudian singkat cerita saya ngurus tanda daftar perusahaan. Tanda daftar perusahaan di salah satu Pemda, kemudian begitu nomor antrian saya dipanggil, saya ditanya sama petugasnya situ, Pak, NPWP-nya sudah jadi apa belum? Terus saya bilang, belum Pak. Oh Pak, harus ada NPWP-nya dulu. Nah, oke, saya tarik berkas, saya datanglah ke kantor pajak. Saya datang ke kantor pajak, saya mau ngurus NPWP badan, bukan NPWP perorangan. Terus waktu itu, saya ditanya sama petugasnya, Pak, TDP-nya sudah selesai apa belum? Saya bilang belum Pak. Pak, TDP-nya harus selesai dulu karena ini pajak badan. Bapak Ibu, waktu itu saya tarik berkas, kemudian saya pulang sambil di jalan merenung. Ini yang bikin aturan yang salah atau petugasnya yang lupa atau saya yang dibodoh-bodohin. Bagaimana ngurus izin, yang satu harus ada NPWP dulu, yang satu harus ada TDP dulu, dua-duanya mana yang harus lebih dulu, tidak jelas saya pikir waktu itu. Jadi waktu itu saya berpikir kalau seperti ini regulasi kita, terus
kapan kita ini mau maju, kapan tumbuh sektor real ini. Karena untuk mendirikan perusahaan saja kita begitu begitu sulitnya prosedur administrasi yang harus kita tempuh. Nah, Bapak Ibu, pada saat itu saya berpikir bahwa sepertinya keadaan seperti ini tidak boleh dibiarkan. Ini belum lagi cerita lain, cerita banyak hal yang ya seperti tetek bengek kita mau ngurus sesuatu gitu. Udah ditanya KTP, kemudian kita ditanya lagi kakak, padahal KTP itu kan keluar karena sudah ada kakak gitu. Kakaknya sudah diserahkan, diminta lagi akta kelahiran. Padahal kakak itu lahir ya setelah diproses akta kelahirannya. Jadi ribet sekali prosedur kita itu. Ya, jadi kadang-kadang birokrat dengan birokratnya saja nggak saling percaya gitu satu sama lain. Nah, waktu itu saya merenung, ini kalau tidak dibongkar birokrasi yang seperti ini, kita akan susah berkembang. Ya, dilalah Bapak Ibu pada saat Presiden Jokowi dilantik untuk periode yang kedua. Pada saat pelantikan itu beliau menyampaikan pidato, salah satu agenda beliau adalah Omnibus Law, yaitu menyederhanakan berbagai regulasi yang terkait dengan investasi. Nah, tentu saya menyambut baik ikhtiar itu. Ini terlepas dari undang-undang cipta kerjanya dulu ya. Jadi soal Omnibus Law-nya dulu. Saya menyambut baik karena memang Bapak Ibu, menurut saya regulasi di kita memang harus disederhanakan. Ya, Bapak Ibu, hari ini yang berikutnya Pak Pak Dede, nah yang slide 12. Nah, hari ini Bapak Ibu kita dihadapkan pada kenyataan bahwa regulasi kita sudah mengalami obesitas. Ya, jadi terlalu banyak regulasi yang ada di kita. Ada 8.400 sekian peraturan pusat, 14.800 peraturan menteri, 4.300 peraturan lembaga pemerintah non kementerian, mungkin ini LPNK, hampir 16.000 peraturan daerah, sehingga totalnya ada 43.604 peraturan. Bapak Ibu, mending kalau peraturan itu satu sama lain tidak tumpang tindih. Udah jumlahnya banyak, satu sama lain juga tumpang tindih. Ya, yang kedua, persoalan kita adalah persoalan daya saing. Ada Bappenas melakukan survei bahwa masalah bisnis di kita ada terkait dengan persoalan korupsi. Yang kedua adalah inefisiensi birokrasi. Yang tadi itu, yang inefisiensi birokrasi itu. Kemudian yang ketiga, kita ini dihadapkan pada persoalan pengangguran, Bapak Ibu. Ada 7 juta, ini angka per awal 2020, ada 7 juta pengangguran ditambah 2,24 juta angkatan kerja baru, kemudian ada 8,14 juta orang setengah penganggur, ada 28 juta pekerja paruh waktu, sehingga totalnya ada 34,4% angkatan kerja kita belum bekerja secara penuh. Ya, kemudian yang berikutnya adalah COVID-19 telah memperparah keadaan ini. Data di Kementerian Tenaga Kerja 3,5 juta yang kena PHK. Tapi itu datanya dari BPJS. Sehingga yang tercatat di Kementerian Tenaga Kerja mungkin hanya mereka yang bekerja pada sektor formal saja. Padahal 98% pelaku usaha di Indonesia itu adalah mereka yang bekerja pada sektor informal yang juga terkena dampaknya. Ya, jadi kita ini sudah berhadapan dengan keadaan regulasi yang tidak
tidak efisien, terlalu gemuk, terlalu kompleks, kemudian daya saing yang rendah. Kita dalam hal tadi malam saya memperoleh data, indeks daya saing Indonesia itu berada di urutan ke-50. Nomor satunya adalah Singapura. Kemudian kita berhadapan dengan inefisiensi birokrasi, kita berhadapan dengan pengangguran, kita berhadapan dengan COVID-19 yang telah memaksa keadaan ekonomi semakin memburuk. Maka yang kita butuhkan pada saat ini adalah bagaimana recovery ekonomi itu setelah nanti pasca COVID-19 itu kemudian bisa berlangsung lebih cepat. Itulah mungkin yang menjadi pertimbangan kenapa pemerintah begitu kekeh, supaya Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan, karena kita memang dalam rangka percepatan recovery ekonomi pasca COVID-19 ini memang kita butuh keadaan yang lebih kondusif untuk memperbaiki keadaan perekonomian. Bapak Ibu, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan sebagai paparan awal. Kalau mau diskusi lebih, kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan nanti setelah kita mendengarkan paparan dari dua pembahas kita pada pagi ini. Ini di sebelah saya itu ada Undang-Undang Cipta Kerja yang saya sendiri belum baca. Nanti kalau barangkali mau dibahas ya ada Pak Dr. Denny, ada Pak Dr. Sofyan yang mungkin nanti bisa melengkapi menariknya diskusi ini. Terima kasih untuk sementawis Pak Moderator, waktu saya serahkan kepada Pak Moderator.